Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di TTM online kita yang keempat. Terima kasih sudah hadir kembali di TTM kita. Hari ini kita akan mempelajari modul 4, kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok 2. Nanti setelah itu kita diskusi. Kelompok 2 sudah hadir semua. Sudah, Bu. Hadir, Bu. Hadir, oke. Present. Present. Apakah sudah siap untuk memulai presentasi? Oke, silakan. Saya persilakan untuk kelompok 2 memulai presentasinya. Halo, suara saya jelas enggak ini? Jelas saya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini, malam ini? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ya. ya. Oke, sebelum memulai presentasi ini, tolong teman-teman mic-nya di-mute dulu ya. Nanti saya akan sediakan di diskusi atau sesi tanya jawabnya, boleh dibuka mic-nya untuk kelancaran presentasi malam ini. Sudah ya? Terima kasih. Oke. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kami dari kelompok 2. Saya sendiri Ayu Meliana Dewi sebagai pemateri 1, dan Usaini sebagai pemateri 2, Muhammad Abdul Latif sebagai pemateri 3, dan Irfan Sihajan sebagai pemateri 4. Bagi teman-teman, saya dan kelompok di sini akan membagi pada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian materi, dan sesi yang kedua yaitu sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyampaian materi. Yang pertama saya sendiri yang akan menyampaikan materinya. Next. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama ada bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yaitu bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya sebagai modal apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Bisnis itu sendiri merupakan individu atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Next, selanjutnya. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan kegiatannya, bisnis dikelompokkan menjadi yang pertama adalah manufaktur, yaitu bisnis yang menghasilkan produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti kendaraan. Yang kedua, bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang yang tidak berwujud dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contohnya dari bisnis ini adalah sebagai konsultan hukum, psikolog, jasa pendidikan, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah pengecer dan distributor, merupakan pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen merupakan distributor atau pengecer. Yang keempat adalah bisnis pertanian dan pertambangan. Adalah bisnis yang menghasilkan barang mentah, contohnya adalah tanaman pertanian, perkebunan, atau mineral tambang. Yang kelima, bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Contohnya perbankan,
keenam ada bisnis informasi, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Bisnis informasi ini dapat dilihat misalnya pada perusahaan pertelevisian, radio, surat kabar. Yang ketujuh, utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air, yang biasanya didanai oleh pemerintah dan merupakan perusahaan yang dimonopoli oleh pemerintah. Yang kedelapan adalah bisnis real estate, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual atau menyewakan atau mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Contohnya seperti kos-kosan, rumah kontrakan, atau perumahan ya. Yang ke-9, bisnis transportasi, adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantar barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Contohnya MRT, bandara, ekspedisi. Selanjutnya, next. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Perusahaan perseorangan memiliki beberapa keunggulan, yaitu membutuhkan investasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dengan kata lain, perusahaan perseorangan mudah dimulai dan mudah diakhiri. Memulai bisnis dapat dilakukan dengan membeli dan menyewa peralatan sederhana dan akan menjual atau mengembalikan peralatan tersebut jika perusahaan tutup. Dalam perusahaan perseorangan, pemilik mengambil keputusan sendiri tanpa ada konsultan dalam membuat keputusan. Yang kedua, bisa menjadi bos di perusahaan milik sendiri. Bekerja di perusahaan milik sendiri dapat menentukan semua aturan sendiri. Kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan sendiri dan kesuksesan yang diterima adalah kesuksesan yang diraih sendiri. Yang ketiga, bangga terhadap karya sendiri. Seorang pebisnis yang memiliki dan mengelola perusahaannya sendiri akan merasa bangga pada hal yang telah dikerjakannya dan mendorong untuk bersemangat mencapai yang terbaik. Yang keempat, prosedur dan aturan hukumnya sederhana. Perusahaan perseorangan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh izin usaha. Yang kelima, tidak perlu membayarkan keuntungan yang diperoleh kepada orang lain atau pemerintah. Yang keenam, pajak perseorangan rendah. Semua pajak perusahaan perseorangan merupakan pajak perseorangan pemilik, sehingga pembayaran pajak merupakan penghasilan pemilik yang merupakan tarif normal. Di sisi lain, ada juga beberapa kelemahan perusahaan perseorangan. Di antaranya yang pertama adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan lemahnya keberlanjutan bisnis tersebut. Tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas ini menyebabkan harta pribadi dan harta perusahaan tercampur, sehingga hutang pribadi tidak dapat dipisahkan dari hutang perusahaan. Yang kedua, sumber daya keuangan sangat terbatas. Hal ini disebabkan tidak ada pemilik modal lain selain pemilik itu sendiri. Maka bila tidak ada lagi modal, pemilik perusahaan juga akan berhenti beroperasi. Apabila perusahaan perseorangan ini akan mengambil kredit dari bank untuk memperbesar modalnya, biasanya perusahaan perseorangan akan mengalami kesulitan karena pihak bank yang menganggap perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang penuh risiko. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengelola semua bisnis, memerlukan manajemen atau pengelolaan yang memerlukan manajemen atau pengelolaan yang memerlukan laporan persediaan akuntansi pajak. Hal ini disebabkan tidak ada seorang pun yang ahli di dalam semua bidang dan sulitnya mendapatkan karyawan yang ahli dalam semua bidang tersebut dengan upah yang rendah. Pada umumnya, karyawan yang ahli dalam semua bidang tersebut telah bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang lebih tinggi. Yang keempat, komitmen terhadap waktu sangat besar. Pemilik perusahaan perseorangan harus selalu mengatur jadwal ketat untuk mengelola bisnis, melatih karyawan, dan berbagai kegiatan lain dalam hidupnya. Hal ini disebabkan tidak ada orang lain dalam perusahaan perseorangan yang dapat di pengelolaan dengannya. Yang kelima adalah keuntungan pribadi sedikit jika ada bisnisnya perusahaan sendiri. Anda akan kehilangan keuntungan yang diperoleh bila bekerja pada orang lain, seperti asuransi, rekreasi, perusahaan
biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, pertumbuhan atau ekspansi dalam perusahaan perseorangan pada umumnya tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan perusahaan perseorangan hanya mengandalkan kreativitas, pengetahuan, dan dana milik sendiri. Yang ketujuh, jika pemilik perusahaan perseorangan meninggal, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut ikut mati. Di sini juga ada dua jenis perusahaan, yang berizin dan tidak berizin. Perusahaan yang berizin memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan dan surat izin usaha perdagangan. Next. Persekutuan atau partnership merupakan bentuk legal kepemilikan bisnis kedua yang sering disebut persekutuan. Beberapa jenis persekutuan yaitu satu, persekutuan umum atau general partnership merupakan persekutuan di mana semua pemilik berbagi dalam kegiatan operasional bisnis dan mengasumsikan tanggung jawab atas hutang perusahaan. Persekutuan umum atau general partner merupakan pemilik atau sekutu yang memiliki tanggung jawab terbatas dan aktif mengelola perusahaan. Yang kedua adalah persekutuan terbatas atau limited partner, merupakan pemilik yang menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bisnis tapi tidak memiliki tanggung jawab mengelola hutangnya atau kerugiannya. Dalam investasi, tanggung jawab terbatas. Dalam arti, sekutu terbatas tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan di luar apa yang diinvestasikan ke dalam perusahaan tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab hanya sebatas jumlah dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah persekutuan yang terbatas kepemilikannya atau master limited partnership. Bentuk persekutuan ini mirip dengan korporasi yang kegiatannya juga mirip korporasi. Namun, pajaknya merupakan pajak partnership dan bertujuan menghindari tarif pajak korporasi. Ada beberapa keunggulan bentuk persekutuan atau rekanan, yaitu yang pertama, lebih banyak mendapatkan dana karena melibatkan lebih dari satu orang. Mereka dapat mengumpulkan uang untuk memulai bisnisnya, terutama persekutuan terbatas. Bentuk usaha ini lebih memudahkan pemilik dan rekan kerjasama mencari pinjaman modal di. Yang kedua, pengelolaan bisnis dilakukan secara bersama-sama dengan keahlian dan pengetahuan yang sangat melengkapi dalam mengelola bisnis sehari-hari. Para anggota sekutu tersebut akan bebas mengatur waktu dalam mengelola bisnis. Yang ketiga, kepemilikan bisnis ini adalah kemampuannya untuk tumbuh lebih besar daripada perusahaan perseorangan karena ada tambahan talenta dan modal dari rekan kerjasamanya. Yang keempat, tidak ada tarif pajak khusus untuk bentuk persekutuan. Tarif pajak yang dilakukan adalah pajak perseorangan, yaitu pemiliknya saja. Sementara itu, bentuk kepemilikan bisnis kerjasama ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak terbatasnya tanggung jawab yang akan membuat bisnis semakin sulit dikelola satu sekutu ya juga dilibatkan menanggung kesalahan anggota sekutu lainnya. Ada kalanya anggota sekutu menanggung kerugian perusahaan karena tidak ada pemisah tanggung jawab. Yang kedua, apabila salah satu pihak yang bekerja sama tersebut meninggal, maka keberlanjutan sulit dipertahankan. Yang ketiga adalah transfer kepemilikan sulit dilakukan bila ada konsensus dari kedua belah pihak. Keuntungan sulit dibagi apabila tidak ada sistem pembagian keuntungan yang jelas. Yang keempat, rekan kerja dapat menjalin komitmen dengan berbagai pihak lain tanpa diketahui oleh rekan kerja lainnya, sehingga menjadi tidak berkonsentrasi. Dalam menjalankan bisnisnya, selain itu, pihak pemberi dana atau kreditur dapat menilai atau menyatakan bahwa kepemilikan tersebut sama dengan perusahaan perseorangan yang dianggap sebagai aset personal, sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas hutangnya secara personal. Tetapi ada juga beberapa keunggulan dari bentuk kepemilikan bisnis ini, yaitu yang pertama, mudah dalam pembentukannya. Yang kedua, pembagian keuntungan mudah karena hanya didasarkan pada presentasi
konsentrasi kepemilikan bisnis tersebut untuk masing-masing pihak. Yang ketiga, bakat yang dimiliki masing-masing pihak yang mengadakan kerjasama akan berpengaruh pada kelangsungan atau berjalannya bisnis tersebut. Ada juga tambahan dana keuangan. Masing-masing rekan kerja menyediakan uang sebagai cadangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kusaini sebagai pemateri 2. Kak Kusaini. Halo, terima kasih Kak Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengambil ahli untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang korporasi. Apakah korporasi itu? Korporasi merupakan pemisahan entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham. Korporasi juga merupakan entitas legal berizin negara dengan otoritas untuk bertindak dan mempunyai kewajiban terpisah dari para dalam pengelolaannya. Korporasi dikendalikan oleh Dewan Direktur, Board of Director, yang dipilih dari para pemegang saham. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan dalam korporasi. Keuntungan dalam korporasi yaitu yang pertama, adanya keterbatasan tanggung jawab yang hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam korporasi tersebut. Aset personal para pelaku bisnis dalam korporasi mendapat perlindungan atau tidak dicampur adukan dengan aset korporasi. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan tambahan modal atau dana. Apabila korporasi membutuhkan tambahan dana, maka saham itu atau pemilik korporasi itu dijual kepada para investor. Korporasi juga lebih dipercaya dalam mendapatkan dana dengan meminjamkan dari pihak lain. Keuntungan yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah dananya, maka korporasi dapat dikembangkan lebih besar menggunakan peralatan dan fasilitas yang terbaru. Korporasi juga dapat mendatangkan orang ahli untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya itu. Yang keempat, keberlanjutan korporasi dapat terjamin karena dengan menjual sahamnya itu, maka korporasi akan dapat menyediakan dana yang lebih besar lagi. Kelangsungan hidup korporasi ini disebut tidak terbatas. Apabila salah satu pemilik saham meninggal dunia, maka keberlanjutan bisnis tetap dapat dipertahankan. Keuntungan yang kelima yaitu mengalami perubahan kepemilikan dengan cara menjual lembar saham yang dimilikinya. Dan yang keenam, pemisahan antara pemilik dan pengelola. Korporasi dapat meningkatkan jumlah dananya dari para pemilik atau investor tanpa melibatkan pemilik dana tersebut. Dalam pengelolaan bisnis, bentuk kepemilikan bisnis ini lebih baik daripada bentuk kepemilikan sebelumnya, baik perusahaan perseorangan maupun kerjasama. Selain keunggulan yang tadi dijelaskan, ada juga dari korporasi, yaitu yang pertama, proses legal yang digunakan, peraturan yang sangat ketat, dan biaya untuk memulai bisnis awal besar, dan berbagai persyaratan lain yang sangat kompleks. Kelemahan yang kedua, penghitungan pajak ganda. Pajak pertama merupakan pembayaran pajak yang diperoleh dari keuntungan perusahaan. Kemudian, para pemegang saham juga akan membayar pajak atas keuntungan yang lebih diterimanya.
Oleh karena itu, ada dua pajak yang harus dibayarkan. Yang pertama, pajak korporasi, dan yang kedua, pajak kepemilikan. Kelemahan yang ketiga yaitu ukuran korporasi yang besar, menyebabkan perusahaan tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar yang cepat dan sulit dihentikan. Yang keempat, bukan terjadinya konflik antara pemegang saham dan dewan direktur. Dan yang kelima, biaya awal mengelola korporasi sangat besar. Keunggulan dan kelemahan korporasi ini lebih mendorong para ahli penyusun berbagai jenis korporasi untuk mengantisipasi kelemahan dan meningkatkan keuntungan untuk kepemilikan bisnis korporasi tersebut. Nis, masih ada suaranya nggak, Nis? Ada suaranya. Ada, Mas Kuseni, ada. Ada, silakan dilanjut. Ada. Soalnya di laptop aku ini berhenti. Itu handphonenya pegang di depan, jadi suaranya nggak jelas terdengar. Maaf, ada teknis kesalahan di komputer saya. Jadi saya di sini slide-nya nggak muncul. Lanjut. Bentar, saya ingin benerin laptop dulu. Oke. Saya akan melanjutkan lagi menunjukkan kesalahan teknis. Selanjutnya yaitu ada 6 bentuk korporasi. Yang pertama, private corporation. Private corporation ini yaitu bentuk korporasi dengan saham yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dijual secara umum. Pengendalian terhadap pemegang saham dilakukan oleh keluarga pengelola kelompok atau karyawan perusahaan. Yang kedua, public corporation, yaitu korporasi dengan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum. Yang ketiga, S corporation. S corporation yaitu korporasi yang beroperasi seperti korporasi tetapi diperlakukan seperti partnership atau rekanan untuk tujuan pembayaran pajak. Jenis korporasi ini harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Yang keempat, limited liability corporation. Korporasi ini dengan pemilik yang dikenai pajak seperti partner, tetapi juga dapat menikmati keuntungan dari tanggung jawab yang terbatas tersebut. Jenis korporasi tersebut ini sangat berkembang di akhir-akhir ini. Yang kelima, professional corporation, yaitu korporasi yang terdiri dari para profesional seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dan sebagainya. Korporasi ini membatasi tanggung jawab personal, tapi tidak membatasi tanggung jawab keuangannya. Dan yang keenam, multinational or transnational corporation, yaitu
korporasi di mana sahamnya dijual ke berbagai negara dan manajer atau pengelola korporasi juga berasal dari berbagai negara. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang jenis kepemilikan bisnis lainnya. Jenis kepemilikan bisnis lainnya adalah bila satu pemilik bisnis juga memiliki bisnis lain. Bisnis yang dimiliki semula disebut sebagai perusahaan induk atau parent company. Sementara itu, perusahaan lain dimilikinya kemudian disebut perusahaan tambahan atau subsidiari. Koperasi sendiri adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, pengertian pokok tentang koperasi adalah merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kedua, menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi. Yang ketiga, kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Yang keempat, pengawasan dilakukan oleh anggota. Yang kelima, mempunyai sifat saling tolong-menolong. Dan yang keenam, membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota. Berdasarkan fungsinya, koperasi terdiri dari koperasi pemasaran, koperasi produksi, dan juga koperasi jasa. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang kewirausahaan dan bisnis kecil. Kewirausahaan merupakan penerimaan terhadap resiko dalam memulai dan melaksanakan bisnis. Wirausaha seringkali juga disebut sebagai individu yang memenuhi kebutuhan pasar dan membuka bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa alasan seseorang berani dengan bisnisnya, yaitu karena yang pertama karena adanya kesempatan. Di sini banyak orang yang kurang ahli dan kurang berpengalaman dalam bekerja di organisasi yang besar dan kompleks yang besar. Tetapi mereka berani berinisiatif dan bekerja berjam-jam sebagai wirausaha. Hal ini disebabkan adanya kesempatan baginya untuk bekerja memulai bisnisnya sendiri daripada bekerja untuk orang lain. Yang kedua, keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan merupakan alasan kedua orang mau memulai dan melaksanakan bisnisnya. Orang terkaya di Amerika, Sam Walton misalnya, merupakan pebisnis atau wirausahawan yang mulai hanya di Walmart. Contoh lain adalah Bill Gates, seorang wirausahawan
yang menemukan Microsoft Corporation. Yang ketiga, kemandirian atau independensi. Di sini menerangkan banyak wirausahawan yang merasa tidak nyaman bekerja untuk orang lain. Para ahli hukumnya, misalnya mereka tidak nyaman bila harus bekerja di bawah tekanan dan permintaan dari perusahaan besar di bidang hukum. Mereka lebih menikmati pekerjaannya sendiri dan merasa lebih puas bila dapat memulai bisnisnya sendiri. Yang keempat, tantangan. Beberapa orang percaya bahwa menjadi wirausaha itu sangat membangkitkan semangat. Mereka menanggung resiko baik ringan, sedang maupun berat. Mereka yang ditanggung juga merupakan suatu prestasi atau kecapean, bukan kepuasaan. Yang kelima, kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi ini diperoleh karena para wirausaha mampu menjalankan bisnisnya dan berhasil dengan usahanya itu, sehingga mereka puas terhadap hasil usahanya tersebut. Dan alasan yang terakhir yaitu tenang, perasaan personal yang merasa terpenuhi dengan melaksanakan bisnisnya sendiri dan berhasil. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh kepada Pak Muhammad untuk mempresentasikan ini. Silakan Pak. Kemampuan diri yang harus ditingkatkan. Bagaimana agar kita menjadi wirausahawan yang sukses? Yang perlu kita harus lakukan salah satunya kemampuan diri yang harus ditingkatkan. Kemampuan diri yang harus ditingkatkan menurut Nickel et al. Pada tahun 2005 ada beberapa contohnya. Satu, pengarahan diri atau self-directed. Seorang wirausaha harus tenang, mampu mengelola diri, dan mendisiplinkan diri meskipun dirinya sesungguhnya adalah pimpinan atau bos perusahaan itu. Kemudian yang kedua ada pengembangan diri. Seorang wirausaha harus yakin terhadap ide-idenya walaupun orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga ada action oriented atau kita harus beraction langsung terhadap ide-ide yang kita lakukan ya. Ide untuk mengembangkan bisnis yang benar saja itu tidak cukup ya. Jadi kita perlu merealisasikannya atau langsung action. Kemudian yang keempat ada bersemangat yang tinggi. Bisnis yang dibangun adalah bisnis milik pebisnis atau wirausaha, sehingga secara emosional, mental, dan fisik harus selalu diperjuangkan dalam jangka panjang, bahkan sepanjang hidup wirausaha tersebut. Kemudian yang kelima, kita harus memaklumi adanya ketidakpastian. Keberhasilan para wirausaha dihitung dari resiko yang dihadapi. Bila dapat menghadapi resiko tersebut, maka wirausaha tersebut dikatakan berhasil. Kemudian yang kedua ada kemampuan diri yang harus ditingkatkan menurut Zimmer dan Scarborough pada tahun 2002. Yang pertama, mempunyai keinginan untuk bertanggung jawab. Wirausaha yang berhasil akan memiliki tanggung jawab personal terhadap hasil usahanya. Selain itu, mereka cenderung melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimilikinya dan penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, memiliki risiko yang sedang. Meskipun wirausaha cenderung bersifat risk takers, namun mereka cenderung memilih tingkat risiko yang sedang sehingga tidak terlalu sulit untuk
dihitung. Kemudian yang ketiga, harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan untuk berhasil. Para wirausaha yang berhasil cenderung memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjalankan bisnisnya dan selalu bersifat optimis. Kemudian yang keempat, kita harus mempunyai keinginan untuk memberikan dan mendapatkan tanggapan atau umpan balik segera. Para wirausaha juga ingin mengetahui cara melaksanakan bisnis dan mengetahui hasilnya. Kemudian persen tinggi. Pada umumnya, para wirausaha adalah orang yang aktif, energik, dan memiliki semangat yang tinggi ya. Kemudian yang keenam adalah untuk orientasi ke depan. Wirausaha pada umumnya selalu berpandangan proaktif dengan mencari berbagai kesempatan untuk dapat memasuki bisnis tersebut. Kemudian yang ketujuh, mempunyai keahlian mengorganisasi atau mengelola. Wirausaha harus mampu mengkombinasikan orang atau pekerja untuk mengubah visi menjadi realita. Kemudian yang kedelapan, menganut nilai pencapaian melalui uang yang diperoleh. Wirausaha harus memiliki pencapaian yang pada umumnya diatur dengan uang yang diperoleh dari bisnisnya tersebut. Kemudian yang kesembilan, mempunyai komitmen tinggi. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk melaksanakan bisnis dan mempertahankan agar bisnisnya tersebut bisa survive ya. Kemudian yang ke-10 ada toleransi terhadap adanya ambiguitas. Wirausaha cenderung memiliki toleransi yang tinggi terhadap bisnis, terutama dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan, menghadapi informasi yang bisa saling berlawanan, dan dalam mengelola sumber daya yang bervariasi. Kemudian yang ke-11, mempunyai fleksibilitas. Wirausaha juga harus dituntut untuk mampu beradaptasi menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Kemudian di slide selanjutnya, di slide 11, ada web-based business atau yang dikenal dengan bisnis secara online. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bisnis online ya. Pertama, membuat tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, memberikan nilai tambah dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Ketiga, memudahkan pembeli dalam membeli secara online. Kemudian biaya pengiriman produk murah. Kemudian mudah diakses oleh pembeli. Kemudian yang keenam, pembeli menerima produk sesuai dengan yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh, cepat tanggap terhadap permintaan pelanggan. Yang kedelapan, dapat memuaskan kebutuhan pelanggan atau pembeli. Kemudian yang kesembilan, membangun jejaring agar kita memiliki jejaring yang luas, panjang, dan pelanggannya juga bertambah ya. Kemudian ada bisnis kecil. Pada umumnya, individu memulai bisnisnya dari bisnis kecil. Untuk meningkatkan bisnis kecil agar berkembang, kita harus memperhatikan satu, merencanakan bisnis yang berkualitas. Kemudian keuangannya juga harus sehat, pemasarannya juga harus bagus. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusianya juga harus bagus. Kemudian menggunakan data untuk mengelola bisnis kecil tersebut. Kemudian ada slide selanjutnya, slide 12, ada bisnis dan pemangku kepentingan. Bisnis itu adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu merupakan individu atau kelompok orang yang memiliki harapan besar terhadap keberlangsungan bisnis tersebut. Beberapa contoh adanya konflik kepentingan tersebut, misalnya keinginan pemilik
perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga harganya tinggi, namun pelanggan menginginkan harga yang serendah-rendahnya dan kualitas produknya yang baik. Kepentingan pemilik dan pelanggan memang berbeda, sehingga perusahaan perlu memisahkan jenis pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder, menurut Fry et al. Pemangku kepentingan primer atau primary stakeholder meliputi pemilik, pelanggan, dan karyawan, serta serikat pekerja yang ada. Kemudian pemangku kepentingan sekunder atau secondary stakeholder itu meliputi pemasok, pemerintah, bisnis lain, media, berbagai organisasi lain, industri ketika perusahaan beroperasi, lingkungan alam, dan masyarakat secara umum. Pemangku kepentingan primer memainkan peran utama dalam mengoperasikan bisnis, sedangkan pemangku kepentingan sekunder memainkan peran kecil dalam perusahaan. Memahami hubungan antara bisnis dan pemangku kepentingan di dalamnya penting dalam memahami bagaimana sistem bisnis bekerja. Interaksi antar bisnis dan pemangku kepentingan tersebut merupakan karakteristik unik untuk memenuhi perdagangan di pasar. Dalam sistem perekonomian terpimpin seperti di China, Kuba, dan Uni Soviet, pemerintah yang menentukan cara bisnis beroperasi. Pemerintah juga menentukan banyaknya produksi dan harga. Dalam kondisi seperti ini, pelanggan yang memiliki permintaan akan produk harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Sementara itu, dalam sistem perekonomian pasar, kondisinya jauh berbeda. Pemilik bisnis menyediakan modal, pelanggan menentukan dan memenuhi banyaknya produk yang dihasilkan, model, warna, dan berbagai pilihan lainnya. Pesaing dapat mempengaruhi harga, desain, dan distribusi. Keterlibatan pemerintah adalah dalam hal menjamin keamanan produk, karyawan, dan lingkungan. Pemasok mempengaruhi biaya yang juga akan berdampak pada harga tersebut. Serikat pekerja juga berperan dalam menentukan upah dan kondisi tempat kerja. Semua pemangku kepentingan tersebut dapat bekerja sama untuk menyusun sistem bisnis pasar bebas. Kemudian slide selanjutnya, slide 13 itu adalah pemilik dan investor dalam bisnis. Pemilik perusahaan merupakan pemangku kepentingan primer. Di situ ada bagiannya ya, pemilik perusahaan, kemudian pemilik perusahaan berinvestasi atau mereka mencari investor orang lain. Kemudian dalam perusahaan tersebut, seorang pemilik perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap perusahaannya, kemudian juga bertanggung jawab kepada karyawannya ya. Apabila bisnis menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan, maka karyawan tersebut akan tidak stres ya. Kemudian meningkatkan motivasi karyawan juga yang lebih baik. Kemudian ada efektif dan efisien, kemudian lingkungan dalam berbisnis juga. Jika kita memiliki perusahaan, kita juga harus melihat lingkungan dan masyarakat sekitar ya. Kemudian harapan kedepannya untuk bisnis kita agar lebih maju. Kemudian ada evaluasi untuk mengevaluasi bisnis kita apakah berjalan dengan baik atau tidak ya. Kemudian untuk yang slide selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada Kak Irfan Jasan. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Latif. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan dari apa yang diserahkan oleh Kak Latif. Pelanggan. Pelanggan merupakan pemangku utama dalam kepentingan bisnis. Karena tanpa pelanggan, kegiatan bisnis tidak akan berlangsung. Seperti para netizen bucin, aku tanpa kamu, apa jadinya aku? Ya kurang lebih seperti itulah pelanggan. Bisnis itu harus sensitif atau peka kepada masyarakat dan bisa menyediakan produk yang diinginkan masyarakat. Seperti sekarang ini, pandemi COVID-19.
Yang dibutuhkan apa? Masker, alat pelindung diri atau APD, alat pengukur suhu, dan lainnya. Apa sih harapan pelanggan itu? Yang pertama, kualitas produk dan jasa. Kita semua pasti sudah merasakan menjadi pelanggan apa saja yang diharapkannya. Kualitas produk dan jasa. Produknya bagus nggak nih? Mau tipu-tipu tidak? Real sesuai yang diiklankan atau hanya modus belaka? Jadi, pelanggan itu menginginkan produk dan layanan murah juga berkualitas. Yang kedua, berbagai pilihan produk dan jasa. Jadi pelanggan mengharapkan bisnis memberikan pilihan produk atau layanan dengan bermacam-macam harga supaya bisa membandingkan dan membuat pilihan yang tepat. Contoh seperti iPhone 8a atau iPhone 8 Plus. Misalkan iPhone 8 ya, kekurangan dan kelebihannya apa? Sedangkan kalau iPhone 8 Plus kekurangan dan kelebihannya apa? Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi dalam petunjuk penggunaan produk, tanggal expire, dan dampak penggunaan produk tersebut. Pelanggan juga mengharapkan bisnis terbuka jikalau ada problem atau ketidakpuasan kepada produknya. Dengan cara apa? Perusahaan menyediakan layanan hotline, customer service, atau mekanisme lainnya. Yang keempat, keselamatan. Ya, tentu saja. Produk itu aman juga untuk digunakan. Sudah diuji coba belum sebelum diedarkan? Yang kelima, penghargaan. Jadi pelanggan itu menginginkan perusahaan mengenal kita seperti apa ya. Kita sering membeli di perusahaan tersebut. Nah, yang diharapkan pelanggan itu ada diskon atau potongan harga karena sudah sering membeli. Oke, next. Karyawan. Karyawan merupakan pemangku kepentingan primer yang ketiga. Saya dan teman-teman semuanya. Ini adalah termasuk karyawan. Jadi apa sih harapan kita orang kepada perusahaan? Yang pertama, bisnis harus beroperasi sesuai dengan bakat para karyawan. Misalkan karyawan A nih, ahli di bidang mekanik. Karyawan B di bidang operasional atau mesin. Nah, ada lagi nih karyawan C, ahli di bidang driver, dan seterusnya. Yang kedua, bisnis harus menjamin karyawan dapat bekerja di lingkungan kerja yang aman. Seperti apa sih lingkungan kerja yang aman? Misalkan suhu ruangan tidak panas, kasih fasilitas AC, blower, kipas, atau lainnya. Bisa juga tidak minim cahaya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas. Bisa juga memfasilitasi marka jalan. Jadi pejalan kaki itu aman walaupun banyak kendaraan lewat. Yang ketiga, bisnis harus membuat lingkungan kerja yang bermanfaat dan mendatangkan hasil yang maksimal. Yang keempat, perusahaan bisnis harus melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Oke, next. Pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan sekunder atau disebut juga stakeholders berpengaruh pada kelangsungan bisnis seperti serikat pekerja, pengembangan bisnis, merger, dan akuisisi. Merger merupakan hasil penggabungan dua perusahaan menjadi satu.
yaitu pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain atau bagian perusahaan-perusahaan lain. Nah, ada yang mirip nih seperti merger, namanya konsolidasi, yang menggabungkan dua perusahaan menjadi satu, tapi bedanya perusahaan tersebut masing-masing menciptakan bisnis lainnya. Di sini ada 3 contoh merger. Yang pertama, merger vertikal. Merger vertikal merupakan penggabungan dua perusahaan yang terlibat dalam tahap yang berbeda dalam bisnis. Sebagai contoh, penggabungan perusahaan sepeda dan perusahaan yang menghasilkan produk sepeda. Merger horizontal merupakan kombinasi perusahaan yang mempunyai fungsi yang sama. Sedangkan merger konglomerat merupakan penggabungan